Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program renungan pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, amin. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita pagi hari ini, sebelum kita melaksanakan segala kegiatan kita di sepanjang hari ini saudara, adalah dari Yakobus pasal yang kelima, mulai ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Puji Tuhan saudara, satu bagian lagi dari firman Tuhan yang berbicara tentang doa. Yang ditegaskan oleh firman Tuhan di sini bahwa doa itu sangat berkuasa. Di mana contoh yang diberikan di sini saudara adalah di mana Elia ketika dia berdoa, maka perkara yang paling mustahil pun bisa terjadi, di mana ketika dia berdoa supaya jangan turun hujan, maka hujan pun tidak turun 3,5 tahun. Dan ketika dia berdoa pula supaya hujan turun, hujan pun turun. Artinya saudara bahwa doa itu memiliki kuasa yang besar. Allah bekerja menyatakan kuasanya melalui doa umat-umatnya. Itu artinya saudara bahwa kalau saya dan saudara rindu mengalami perkara besar yang lebih dari yang kita pikirkan, maka yang menjadi bagian kita adalah hidup dalam doa. Karena doa orang percaya, orang benar, sangat besar kuasanya. Tidak ada yang mustahil, apapun mungkin ketika kita hidup dalam doa. Tetapi selain hidup dalam doa saudara, hal yang ditegaskan di sini mulai ayat 16 itu tadi bahwa ada 3 hal yang harus kita tambahkan, yang harus kita kerjakan selain kita berdoa. Maka dengan itu saudara, kita akan melihat Allah mengerjakan perkara besar. Di mana yang pertama dikatakan karena itu di ayat 16 saudara, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh.
Yang pertama di sini, saudara, yang dituntut untuk dilakukan oleh umat Tuhan selain mereka hidup dalam doa supaya doa mereka berkuasa, saudara, adalah bahwa mereka harus mengaku dosa. Artinya, saudara, mereka harus mengalami satu proses pertobatan. Kalau saya dan saudara hari ini rindu doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, doa-doa kita berkuasa, maka yang harus kita lakukan adalah hiduplah dalam proses pertobatan, dalam pengakuan dosa di hadapan Tuhan, dalam kesadaran akan dosa-dosa kita, bahwa Dialah yang mengampuni dosa-dosa kita. Dan kemudian buktikan proses pertobatan dalam kehidupan kita. Dengan kita melakukan itu, saudara, maka kita akan melihat mujizat yang besar, sama seperti yang dialami oleh Elia. Jadi selain berdoa, yang pertama apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami kuasa Tuhan, mujizat Tuhan? Yang pertama adalah alamilah pertobatan. Hiduplah dalam proses semakin baik dalam kehidupan kita. Maka dengan begitu doa-doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Dan selain itu, saudara, di ayat 16 tadi kembali saya baca, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa yang akan melahirkan mujizat, di mana Allah menyatakan campur tangan yang dahsyat melalui doa kita, saudara, adalah doa yang dinaikkan dengan iman. Itu yang kedua, bahwa doa-doa kita harus dipanjatkan dengan iman, keyakinan bahwa Allah sanggup, tiada yang mustahil bagi Tuhan, segala perkara sanggup Dia kerjakan. Yang menjadi masalahnya adalah, adakah kita menaikkan doa-doa kita dalam iman kepada Tuhan? Kalau kita rindu mengalami perkara besar dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup kita, hiduplah dalam doa yang disertai dengan iman, keyakinan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia sanggup melakukan perkara yang besar. Saudara, apapun situasi saudara saat ini, percayalah, Allah kita sanggup. Dia akan menjawab doa-doa saudara, kerinduan saudara. Adakah saudara saat ini merasa bahwa masalah saudara begitu sulit, masalah saudara begitu mustahil? Percayalah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara akan melihat dan saudara akan mengalami campur tangannya ketika saudara hidup dalam doa yang disertai dengan iman. Kemudian yang terakhir, saudara, di ayat 17 dikatakan, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun. Berikutnya, saudara, doa yang berkuasa, doa yang dimana Tuhan akan menyatakan mujizatnya yang dahsyat adalah doa yang disertai dengan kesungguhan. Doa yang dinaikkan dengan penuh kesungguhan. Contohnya Elia ketika pada waktu itu dia berdoa dengan penuh kesungguhan, langit pun taat. Hujan pun tidak turun selama 3,5 tahun, saudara. Dan kemudian dia berdoa lagi dengan sungguh, hujan pun turun ke mengairi bumi. Artinya apa? Betapa dahsyatnya kuasa Tuhan bekerja sampai hujan pun berhenti untuk turun. Dan ketika dia berdoa lagi, langsung tunduk, hujan pun turun ke bumi. Dan yang ditegaskan di sini adalah bahwa Elia berdoa dengan sungguh-sungguh. Jadi bukan hanya sekedar berdoa, bukan sekedar kebiasaan, rutinitas, tetapi doa yang dinaikkan adalah doa yang penuh kesungguhan. Adakah saudara hari ini sedang menaikkan doa-doa saudara, atau saudara sudah lama menaikkan doa saudara? Pertanyaan berikutnya yang harus kita sadari, saudara, seberapa sungguh-sungguh kita berdoa kepada Tuhan? Seberapa sungguh-sungguh kita memohon kepada Dia?
Karena kalau kita memohon kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan, langit pun akan tunduk, hujan pun tidak turun. Itu yang dialami oleh Elia ketika dia berdoa dengan penuh kesungguhan. Puji Tuhan saudara. Jadi hari ini yang menjadi perenungan bagi kita sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita adalah bahwa yang pertama, Tuhan akan melakukan perkara besar, mujizat yang besar ketika umat-umatnya datang berseru kepada dia sama seperti Elia. Dan doa atau seruan yang dinaikkan kepada Tuhan itu harus disertai yang pertama, yaitu kerinduan untuk menjadi pribadi lebih baik, hidup dalam kekudusan dan kebenaran, di mana dikatakan di sini, hendaklah kamu saling mengaku dosa. Artinya ada pertobatan, ada keinginan untuk hidup semakin baik, semakin berubah. Jadi kalau doa-doa kita disertai dengan kerinduan untuk bertobat dan semakin baik, maka doa itu akan menjadi doa yang berkuasa. Kemudian yang kedua saudara, bahwa doa kita itu juga harus disertai dengan iman. Karena kalau kita percaya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi biarlah dalam kita menaikkan doa-doa kita, doa-doa itu disertai dengan iman dan keyakinan bahwa Allah kita sanggup. Dan kemudian yang terakhir saudara, doa yang berkuasa adalah doa yang dinaikkan dengan penuh kesungguhan. Karena dikatakan ketika Elia berdoa dengan sungguh-sungguh, maka hujan pun tidak turun. Jadi doa yang berkuasa adalah doa yang disertai dengan kesungguhan. Itulah yang telah kita belajar dari teks firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita hari ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat renungan firman Tuhan hari ini. Sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara, biarlah ini menjadi perenungan bagi saudara, dan biarlah dalam saudara melaksanakan aktivitas saudara pun, saudara tetap akan merenungkan firman Tuhan. Mari terapkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan saudara, dan raih janji firman Tuhan, di mana Dia akan menyatakan mujizatnya ketika kita hidup berdoa kepada Dia, dan rindu untuk berubah semakin baik. Ketika kita berdoa kepada Dia, dan kemudian percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan ketika kita berdoa kepada Dia, kita naikkan doa yang penuh kesungguhan. Puji Tuhan saudara, terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara, jalani hari-hari ini dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang memberkati saudara. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Dan saya juga akan berdoa untuk kegiatan saudara hari ini dan profesi yang saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Percaya Dia Allah yang mengasihi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini kami bisa merendahkan diri bersama memohon di hadapan-Mu. Karena kami percaya Engkau Bapa yang baik. Engkau mendengar kami, dan Engkau Allah yang sanggup campur tangan mengerjakan mujizat di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa berkati setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Engkau yang kiranya memberkati kehidupan mereka satu persatu ya Bapa. Dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, Tuhan yang menyertai. Penyertaan-Mu nyata bagi mereka sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Engkau yang menyertai setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah damai-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka melakukan segala kegiatan mereka.
Sukacitamu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka maksimal dan berhasil. Berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, biarlah Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Ketika Engkau mengerjakan keberhasilan, maka Engkau akan memberi yang terbaik. Engkau mengerjakan keberhasilan yang terbaik dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam apapun yang mereka kerjakan, beri mereka hikmat Tuhan. Beri mereka hikmat untuk mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat untuk melakukan segala tugas, tanggung jawab dan pekerjaan mereka, sehingga oleh hikmat-Mu yang memenuhi kehidupan mereka, mereka bisa berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, hikmat Tuhan kiranya memenuhi anak-anak-Mu dan menjadikan setiap anak-anak-Mu berhasil dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik sebagai anak-anak Tuhan. Berkati kami Tuhan, memampukan kami untuk mengerjakan yang terbaik dalam segala apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, mengerjakan lebih dari apa yang dituntut, mengerjakan lebih dari apa yang seharusnya dikerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi setiap profesi-profesi anak-anak-Mu. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu. Berkati mereka sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha bisnis mereka ya Tuhan. Biar Tuhan mengerjakan keberhasilan di tengah-tengah usaha dan bisnis mereka. Berkati usaha dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah dalam keadaan sulit, dalam keadaan berat sekalipun, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang memberi mereka hikmat untuk bisa membawa usaha bisnis mereka kepada keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam nama Yesus, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Usaha bisnis mereka berhasil sehingga menjadi berkat bagi-Mu ya Tuhan, bagi pekerjaan-Mu dan juga bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati apa yang mereka tanam ya Tuhan, sehingga mereka akan berhasil dan akan menuai dengan penuh sorak-sorai. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati cuaca, berkati musim demi musim, sehingga mereka bisa berhasil ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para petani. Dalam nama Yesus, berkati juga para nelayan. Tuhan yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan memberkati pelayaran mereka untuk menangkap ikan ya Tuhan. Biarlah mereka bisa berhasil. Tuhan menjaga, melindungi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati semua para nelayan ya Tuhan. Para pedagang juga Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, berkati juga para buruh. Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka. Tuhan menjaga, melindungi mereka di dunia kerja mereka ya Tuhan. Tuhan angkat kehidupan dan ekonomi mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Berkati, jaga, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, karyawan dalam bidang apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati apa yang mereka kerjakan. Berkati mereka untuk mereka dipromosikan
Berkati kehidupan mereka, ekonomi mereka berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Berkati para PNS ya Tuhan, Tuhan campur tangan. Berkati kehidupan mereka. Mereka diberkati oleh Tuhan untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berkati mereka yang berprofesi sebagai PNS dalam bidang apapun mereka. Jadikan anak-anak-Mu ini jadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati TNI Polri ya Tuhan dalam mereka menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis, para dokter, para bidan, perawat, semuanya juga Tuhan yang memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan, berkati ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kehidupan mereka juga jadi berkat bagi banyak orang-orang yang mereka rawat. Mereka diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter, para medis, semuanya Tuhan berkati. Bapa yang baik, bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran, tidak memiliki pekerjaan, padahal mungkin mereka memiliki keluarga yang harus mereka tanggung kebutuhannya. Tuhan, tolong anak-anak-Mu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan ya Bapa. Engkau yang membuka pintu bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Bapa. Bukakan pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang mungkin sudah pensiun. Tuhan juga yang memberkati mereka, biar sukacita Tuhan, semangat daripada Tuhan tetap memenuhi kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sudah pensiun dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa Tuhan kiranya memberkati setiap profesi anak-anak-Mu sekalipun belum disebutkan. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan campur tangan, kerjakan kesembuhan. Ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang sakit, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa Tuhan kiranya yang terus memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dan beri hikmat bagi anak-anak-Mu untuk tetap hidup dalam gaya hidup yang sehat ya Tuhan, dengan pola hidup yang sehat. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang memikul beban berat dalam hidup mereka. Mungkin ada masalah, persoalan dalam kehidupan mereka. Apakah itu masalah ekonomi, masalah di dunia kerja mereka, atau apapun yang menjadi masalah kehidupan mereka. Tuhan tolong, Engkau angkat segala beban dan masalah persoalan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengerjakan pertolongan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang ilahi. Suami, istri, anak-anak semuanya takut Tuhan, dan mereka berfungsi sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang penuh dengan berkat dan damai sejahtera Tuhan, penuh sukacita Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam semua yang mereka kerjakan.
dalam nama Yesus. Ajar semua anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ini doa kami ya Tuhan. Ini seruan kami, hamba berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan, biarlah kuasa-Mu, mujizat-Mu, berkat-Mu melimpah dalam hidup mereka. Jadikan mereka berhasil, nyatakan campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Biarlah anak-anak-Mu bersaksi dalam hidup mereka ketika Engkau menyatakan pertolongan-Mu, berkat-berkat-Mu dicurahkan, kasih karunia-Mu dinyatakan di dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan, saudara sudah didoakan, dan saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, sehingga saat ini saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara saat ini rindu berlangganan dengan program ini, program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari lakukan yang terbaik dalam kehidupan saudara, dan jadilah saudara anak-anak Tuhan yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.